Gimana sih rasanya kalau rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman, nyaman, malah sebaliknya menjadi tempat yang paling tersakiti untuk kita, menjadi tempat penuh luka. Dan bagaimana menjadi seorang anak kecil yang harus mengerti rasa sakit, sedangkan orang dewasa belum tentu bisa menghadapinya. Nah, kalau kamu pernah ngerasain yang seperti ini, kamu bisa tonton video ini karena mungkin video ini sangat relate dengan kamu. Kembali lagi bersama aku, Rosa Salsabila Harahap. Di sini aku akan menceritakan sebuah kisah buku novel. Dia menceritakan tentang anak kecil yang berada di keluarga yang jauh dari kata bahagia. Nah, judulnya adalah Di Tanah Lada, karya Ziggy Zezia Giovanna Zabriskie. Nah, di sini bukan hanya sekedar cerita anak-anak, tetapi dia menceritakan luka, keluarga, bahkan cara bertahan hidup dengan keadaan yang seperti itu. Mungkin buku ini beda adalah dia menceritakan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang anak kecil. Jadi buku ini menggunakan bahasa yang sederhana, bahkan terkesan polos. Saking terkesan polosnya, kita bisa merasakan bagaimana luka yang dialami tokoh tersebut. Kadang kita sebagai pembaca malah berpikir, anak kecil seperti ini bisa menahan beratnya hidup yang penuh luka. Dan mengapa hidupnya menjadi seberat ini? Nah, jadi buku ini menceritakan tentang seorang Salva, anak perempuan yang dari keluarga yang jauh dari kata bahagia. Dia mempunyai ayah yang temperamental, sering marah, terus dan gak jarang bersikap kasar. Sementara ibunya adalah seorang yang pendiam dan dia tidak bisa benar-benar melindungi Salva. Bisa dibilang si Salva ini tumbuh di lingkungan yang bikin dia ini harus cepat dewasa. Nah, singkat cerita, di tengah kondisi yang penuh luka dan sakit tersebut, si Salva kemudian bertemu dengan seorang teman yang bernama Pepper. Dia adalah seorang anak laki-laki yang hidupnya tidak jauh beda dengan si Salva. Mereka kemudian berteman, jadi si Pepper ini mempunyai cara berpikir yang unik, terkadang aneh, tapi sebenarnya dalam. Nah, inilah yang membuat si Pepper dengan si Salva ini dekat. Kemudian dari pertemanan tersebut bisa kita lihat bahwa bagaimana dua anak ini yang penuh luka bisa saling memahami, walaupun dunia mereka tidak benar-benar ramah. Jadi di buku ini dia menceritakan tema besarnya yaitu keluarga, tetapi bukan keluarga yang ideal. Buku ini menunjukkan kalau semua orang itu tidak hidup di rumah yang penuh kehangatan. Bahkan ada yang setiap hari hidup dengan ketakutan, dan ada juga yang hidup dengan pura-pura kuat. Bahkan ada juga yang harus menahan sakit tanpa adanya tempat cerita. Nah, itulah spoiler dari buku yang sudah saya baca, yaitu Di Tanah Lada. Nah, kenapa sih bukunya itu berjudul Di Tanah Lada? Setelah saya baca, lada itu kan pedas. Jadi, di tanah lada yang berarti di mana seseorang tinggal di tempat yang tidak nyaman untuknya. Hidup Salva dengan si Pepper itu sama seperti hidup di tanah lada, yang penuh rasa pedas, menyakitkan, perih, tetapi mereka harus tetap berdiri di situ. Gak ada pilihan lain. Dan mungkin tanpa kita sadari, mungkin di sekitar kita atau di manapun orang berada itu pasti ada kehidupannya sama seperti Salva dan Pepper, yaitu hidup di tanah lada yang penuh pedas. Jadi buat kamu yang hidup di keluarga yang tidak baik-baik saja, entah itu sering melihat orang tua bertengkar atau sering merasa tidak diperhatikan dan ngerasa rumah itu bukan menjadi tempat yang paling nyaman, buku ini bisa banget relate sama kamu. Tapi yang terpenting, buku ini bukan buat kamu jadi sedih. Justru buku ini yang bilang bahwasanya kamu itu tidak sendirian seperti ini. Ada banyak orang di luar sana yang ngerasain hal sama seperti yang kamu rasain. Dan walaupun itu berat, kamu sama seperti Salma.
bisa bertahan hidup. Di buku ini aku bisa mengerti ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, bahwasanya tidak kita sendiri yang merasakan hal yang seperti itu. Banyak orang di luar sana ngerasakan hal yang sama seperti kita, hal yang rumit seperti kita. Jadi jangan ngerasa bahwa kamu hanya sendiri saja. Bahkan orang yang seperti kita, seperti yang kita alami, seperti buku ini yang alami, bahkan dia kalau di luar tidak terlihat, dia terlihat happy, terlihat penuh ramah senyum, dan di dalam rumahnya tidak begitu. Yang kedua, sekecil apapun kebaikan itu berarti banget buat orang. Seperti Salma dan Pepper, walaupun mereka sama-sama terluka, mereka mencoba untuk saling memahami, saling menjadi tempat buat satu sama lain. Dan yang ketiga, ini paling saya harapkan untuk kalian yang memiliki hidup seperti Salva, dan harus ingat, yaitu ketiga, meskipun kita mempunyai kehidupan yang berat, tetapi selalu ada kemungkinan untuk tetap punya harapan. Setelah aku membaca buku ini, jujur aku ngerasa sedih, ngerasa kesal, iya, bahkan ngerasa tersentuh dengan ceritanya. Karena buku ini nggak berusaha menjadi indah, dia jujur. Dan karena kejujurannya itu yang membuat ceritanya menjadi nyata banget. Oke, itu dia pembahasan dari aku mengenai buku Di Tanah Lada. Kalau kamu punya pengalaman atau pendapat tentang buku ini, kamu bisa ketik di kolom komentar, karena aku juga pengen lihat cerita dari kalian. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih, bye-bye.